الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sesi ini kita akan membahas tentang makna siratal mustaqim dari berbagai pendapat para salaf dengan menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu yang pertama adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau adalah seorang pendakwah, mubaligh, penulis dan tokoh salafi Indonesia. Beliau ulama tanah air yang merupakan lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Araf atau lebih dikenal dengan Livia Jakarta. Beliau juga pernah berguru kepada salah seorang ulama Mekah, yaitu Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah lahir di Kebumen tahun 1963 dan dibesarkan di Bogor. Beliau wafat pada usia 61 tahun pada bulan Juli kemarin tahun 2024. Semoga Allah selalu merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya, serta Allah memasukkan beliau ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk sesi pertama, marilah kita simak makna siratal mustaqim dari gurunda Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Barakallahu fiikum. Makna siratal mustaqim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu 4. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu Islam. Yang ketiga Al-Quran. Dan yang keempat yaitu Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, 4 ini gak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran ada dalam apa? Dalam Islam. Kemudian Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran, harus dengan Sunnah. Karena nggak bisa Al-Quran berdiri dengan sendiri tanpa Sunnah. Kita nggak akan bisa mengamalkan Quran tanpa Sunnah. Harus dengan Sunnah. Sunnah menjelaskan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Kata Nabi SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dia akan mengikuti 2 orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Belum lagi hadis yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dia kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kita di sini ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yaitu Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Narasumber kita kedua adalah Ustadz Firanda Andirja Abidin. Lahir 28 Oktober 1979. Beliau hafizallah, lebih dikenal dengan nama Firanda Andirja, dikenal seorang ulama yang aktif mengisi berbagai kajian Islam di Indonesia. Ia juga merupakan salah satu narasumber radio Roja yang pernah menjadi penceramah Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah dalam kurun tahun 2012 sampai dengan 2018. Makanya di antara doa yang paling agung yang kita baca setiap hari minimal 17 kali adalah minta untuk istiqamah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang saya berharap para ikhwan dan akhwat ketika mengucapkannya benar-benar merenungkannya, bukan hanya sekedar lewat begitu saja ya. Karena kita baca 17 kali sehari. Cuma yang jadi masalah, setiap rakaat kita harus baca doa ini, itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Cuma masalahnya
mungkin kita baca hanya sekedar baca tanpa perenungan, ya, hanya lewat begitu saja sehingga pengaruhnya tidak kelihatan ya. Saya ingin jelaskan sedikit tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya tunjukkanlah kami yang lurus? Bisa dibawa pada 3 makna. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, kita kan sudah berada di jalan yang lurus, ngapain kita minta jalan yang lurus? Maka dibawa pada 3 makna sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama, jika ya Allah, jika aku belum diberi petunjuk, yaitu aku masih tersesat, maka tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya. Terkadang kita nggak tahu, kita ternyata masih dalam kondisi tersesat, masih punya pemikiran yang sesat, masih punya penyimpangan ya. Maka kita bilang, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau ternyata jika sudah berada di atas jalan yang lurus, maka kokohkanlah aku di atas jalan tersebut. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Maknanya istiqomah. Kokohkanlah aku. Kemudian di antara maknanya yang ketiga, ya Allah, jika aku sudah istiqomah, tunjukkanlah aku, bukakanlah bagiku jalan-jalan kebaikan yang lain. Atau tunjukkanlah bagiku jalan-jalan kebaikan, ya, atau amal-amal, jalan-jalan amal-amal kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Atau belum aku amalkan. Inilah kira-kira saya katakan 3 makna tersebut, ya. Pertama, kalau memang belum dapat hidayah, minta dikasih hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Aku masih menyimpang, ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus. Yang kedua, kalau aku sudah jalan lurus, ya Allah, kokohkanlah aku di atas jalan tersebut. Kalau aku sudah kokoh, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan. Masih banyak pintu kebaikan yang belum aku tahu, dan masih banyak pintu kebaikan yang aku sudah tahu belum aku masuki. Sudah tahu sedekah itu baik, tapi aku belum tergerak untuk berilah hidayah kepada aku untuk bisa bersedekah. Sudah tahu salat malam itu pahalanya besar, tapi belum tergerak hatiku untuk salat malam. Berilah hidayah kepadaku. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya. Kenapa saya bawakan makna pertama, inilah makna yang mungkin terbetik dalam benak. Makna kedua dan makna ketiga mungkin jarang terbetik dalam benak sebagian ikhwan dan akhwat. Makna kedua dan tiga ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Perhatikan sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah berkata, aminu, berimanlah. Ya. Perhatikan,
Sebelum Allah perintahkan mereka untuk beriman, Allah sudah sifati mereka dengan iman. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kalau gitu apa maknanya berimanlah ini apa maknanya? Apa maknanya berimanlah? Padahal mereka sudah beriman, maksudnya adalah istiqomahlah atau tambahlah imanmu. Sama seperti misalnya kita lagi jalan, tahu-tahu ada orang lari, kita juga lari, bilang, ayo lari. Maksudnya apa? Pertahankan atau tambah speedmu ketika lari. Padahal dia sudah lari. Dia bilang, ayo lari. Dia sudah lari, kita suruh lari lagi. Maksudnya apa? Istiqomahlah atau tambahlah speedmu dalam larimu. Jadi inilah makna. Saya berharap ini menunjukkan pentingnya kita istiqomah ketika kita sholat. Berdoalah dengan doa ini dengan khusyuk, dan itu semua dengan muqaddimah. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allahumma semesta ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini semua muqaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan kita bertauhid kepada Allah, kemudian baru kita masuk pada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, kita baca setiap hari minimal 17 kali, tapi terkadang pikiran kita melayang sehingga pengaruhnya kepada kita kurang. Di sini, ini dalil, ini doa adalah doa untuk minta istiqomah. Ya, doa minta istiqomah. Baik. Narasumber kita yang ketiga adalah Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Murai, lahir di Manado 28 September 1980. Beliau hafizullah pernah mengajar di Majelis Taklim, Forum Studi dan Dakwah Islam Manado, Majelis Taklim As-Sunnah Ternate, Madrasah As-Salafiyah Depok dan lainnya. Sementara itu, ia juga sangat aktif menulis buku, di antaranya Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, Tauhid Filar Utama Membangun Negeri, Madrasah Ramadan dan lainnya. Itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu, dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu Allah telah terangkan di ayat yang lainnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Ada 4 tingkatan. Yang pertama, para nabi dan rasul. Mereka lah yang paling besar nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan ajaran para nabi dan rasul. Dan siddiq yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis beliau, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini tingkatan yang tertinggi pada umat manusia setelah Nabi dan Rasul. Orang-orang yang selalu membenarkan, mengimani, tunduk patuh kepada ajaran para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tingkatan yang ketiga yang di bawahnya lagi adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid, yaitu yang mati di medan jihad fi sabilillah, atau yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka 3 orang sahabat Nabi SAW yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-solihin, orang-orang saleh. Orang saleh itu adalah yang amalannya terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya dia harapkan semata balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga, dan dijauhkan dari api neraka. Dia tidak sedikit pun mengharapkan dari manusia, apakah mengharapkan harta manusia atau mengharapkan pujian manusia. Syarat yang kedua, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Biarpun dia sudah ikhlas, tapi amalannya belum sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amalannya tertolak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan amal soleh. Inilah 4 golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Setiap hari kita minta kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan mereka. Dan orang-orang yang paling soleh, yang paling ikhlas,
jelas yang paling sesuai amalannya dengan petunjuk Nabi SAW adalah para sahabat beliau. Sehingga sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Petunjuk merekalah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka Allah menjelaskan di ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa dua. Yang pertama al-huda, petunjuk. Artinya kata para ulama al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dinil haq, agama yang benar. Maksudnya adalah al-amalus saleh, amal soleh. Inilah dua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga seluruh nabi dan rasul, kemudian diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nikmat ilmu agama yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan amal soleh yaitu amalan yang dilakukan dengan ikhlas yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpegang dengan dua hal ini, dengan ilmu dan amal, kata Allah liyudhhirahu 'alad dini kulli, dengan itulah Allah memenangkan agama kita di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Narasumber yang keempat adalah Ustadz Aminur Bait, lahir pada tanggal 10 September 1992 di Yogyakarta. Beliau hafizullah, seorang ustadz, penulis dan mubaligh Indonesia yang dikenal luas karena ceramah-ceramah keagamaan yang tersebar di berbagai platform digital. Beliau hafizullah aktif menulis artikel dan buku-buku Islam yang sering digunakan sebagai bahan kajian di berbagai komunitas muslim. Karena dialah zat yang telah memberikan petunjuk kepada hambanya untuk memiliki perasaan cinta terhadap ilmu, terutama sebelum dia beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memohon agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Dan makna siratal mustaqim Allah tafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Mereka itu berbeda dengan dua kelompok yang Allah sebutkan setelahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Dua kelompok terakhir yang Allah sebutkan di surat Al-Fatihah, mereka punya pelanggaran dari sisi ilmu dan amal. Kelompok yang pertama al-maghdubu alaihim, tafsirnya adalah orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka tahu ilmu tapi tidak mau melaksanakan. Sedangkan kelompok yang kedua ad-dallin, yang tafsirnya adalah orang Nasrani. Mereka disebut orang dhalin, sesat, karena mereka ketika beramal tanpa ilmu. Kita kaum muslimin diajarkan oleh Allah berada di siratul mustaqim, yaitu menghiasi amal dengan ilmu. Karena itulah perwujudan dari doa kita dalam surat Al-Fatihah, salah satunya adalah berilmu sebelum beramal. Sehingga kita belajar mengenal bagaimana aturan yang berlaku ketika kita hendak beramal. Itu bagian dari makna siratul mustaqim, meniti jalan yang lurus yang Allah ajarkan dalam surat Al-Fatihah. Demikianlah pemirsa media informatika Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.